Shalom semua. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, khususnya kepada hamba-Mu. Dan urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan, biar Kristus Yesus yang nampak ketika firman Allah ini disampaikan. Sehingga firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, dimanapun firman ini didengarkan. Berkati kami semua yang mendengarkan, Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Allah dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mazmur ini menceritakan tentang perlindungan Allah kepada umatnya. Perlindungan Allah bukan hanya sekedar melindungi umatnya dari musuh-musuh mereka pada waktu itu, tapi juga perlindungan Allah akan melepaskan umatnya dari berbagai macam bahaya yang mengancam umat Allah pada waktu itu, Bapak Ibu. Dan Allah berjanji akan melindungi mereka seperti sayap seekor induk burung yang melindungi anak-anaknya, dan juga seperti pagar tembok. Dan perlindungan Allah ini, Bapak Ibu, adalah sebuah perlindungan yang aktif. Dengan kata lain, Allah lah yang bertindak atas umatnya terhadap musuh-musuh mereka. Dan Alkitab berkata umatnya hanya menonton saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini benar-benar sebuah perlindungan yang sempurna. Tapi pertanyaannya begini saudara, jika Allah adalah pelindung kita, karena kita adalah umat Allah. Jika Allah adalah pelindungan kita, maka apakah itu berarti bahwa semua masalah kita akan sirna dengan sendirinya? Tentu tidak. Persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan berbagai macam penderitaan dalam hidup ini, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pasti akan selalu kita alami dalam hidup kita. Pasti tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Tetapi menurut Mazmur pasal 91 ini, Allah berjanji Bapak Ibu, Allah berjanji buat engkau dan buat saya, bahwa Allah akan melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna. Jadi begini, pesan yang disampaikan dalam Mazmur pasal 91 ini adalah kepastian perlindungan Allah yang akan diberikan kepada umatnya pada saat kesusahan, pada saat kesesakan, pada saat masalah akan menimpa mereka dan dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Dan karena itu sebagai umat Allah kita tidak perlu takut. Itu sebabnya hari ini judul khotbah saya adalah tentram di tengah bahaya. Saudara,
Bagaimana kita dapat tentram di tengah bahaya? Apalagi bahaya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang hari-hari ini sangat menakutkan bagi banyak orang, yang menimbulkan rasa cemas dan kepanikan yang mendalam. Seperti apakah ketentraman yang Tuhan janjikan dalam Mazmur pasal 91 ini? Dan bagaimana hal itu bisa nyata dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 91. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pahami sesuai dengan ketentraman yang Allah janjikan kepada umatnya di tengah bahaya. Yang pertama adalah janji perlindungan Allah. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Saudara, kalau baca ayat pertama, di situ dimulai dengan kata-kata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan King James Version dikatakan demikian. Barang siapa tinggal, saya ulangi, barang siapa tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Saudaraku, kata tempat rahasia ini berbicara tentang berlindung dalam hadirat Allah. Ini berbicara tentang tempat di mana kita bisa menyatakan kebutuhan kita, tempat di mana kita bisa merasakan pikiran kita, menyampaikan keluhan kita, pikiran kita, unek-unek kita, keraguan kita, kecemasan kita, dan segala sesuatu yang berhubungan tentang diri kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, ini berbicara tentang tempat meditasi, tempat doa. Ketika saya berbicara tentang tempat meditasi atau tempat doa, ini bukan berbicara tentang sebuah tempat khusus yang ada di kamar kita, di rumah saudara, ataupun di tempat lain. Tetapi yang saya maksud tentang tempat di sini adalah di mana kita bisa membangun hubungan intim dengan Allah. Di mana kita bisa berdoa dan kita bisa merasakan hadirat Allah. Di mana kita bisa membangun keintiman, di mana kita bisa merasakan Tuhan ada dalam doa-doa kita. Itu yang saya maksud dengan tempat. Disitulah tempat perlindungan Allah. Disitulah tempat rahasia di mana kita bisa menyatakan isi hati kita dan Allah berbicara kepada kita. Lalu kembali dalam ayat 1 dalam terjemahan King James Version tadi dikatakan barang siapa tinggal. Saudara perhatikan kata tinggal. Tinggal di sini dalam arti aslinya bisa diartikan sebagai diam atau tetap. Nah, konsep ini hampir sama dengan pemikiran yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Saudara perhatikan, ini adalah syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, syarat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji. Jadi ada syarat dan ada janji. Ketika syarat terpenuhi, maka dengan sendirinya janji akan tergenapi. Jadi kalau kita kembali dalam ayat yang pertama Mazmur 91 tadi dikatakan barang siapa tinggal di tempat rahasia. Ini syarat. Yang maha tinggi maka dia akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Inilah janji Allah bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, berkat, perlindungan, kelepasan, ketentraman yang dijanjikan dalam Mazmur pasal 91 ini bukan untuk semua orang. Tetapi hanya kepada mereka yang percaya dan mau tinggal berdiam dalam hadirat Allah. Hanya kepada orang yang mau bangun persekutuan yang intim dengan Allah. Janji ini berlaku untuk mereka. Orang-orang percaya yang selalu membangun persekutuan yang akrab dengan Allah. Orang-orang percaya yang mau tinggal membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Alkitab berkata maka mereka akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Nah, saudara, frasa akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa itu menyiratkan tentang kedekatan. Kalau kita ingin orang lain, bayangan orang lain menimpa kita, maka itu berarti kita harus dekat dengan orang itu. Jadi orang yang tinggal, orang yang bersekutu dengan Allah, selalu membangun hubungan intim dengan Allah. Orang yang punya waktu-waktu meditasi bersama dengan Allah. Alkitab katakan bahwa bayang-bayang Allah akan menaungi orang itu. Artinya bahwa Allah dekat dengan orang itu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu, dan firman-Nya tinggal dalam kita,
Dengan kata lain, kalau kita selalu membangun hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dimanapun, di rumah kita, hari-hari ini kita banyak tinggal di rumah kan, kita bangun persekutuan yang intim, kita saat teduh dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita baca Alkitab, kita doa, kita bangun keintiman di tempat kerja kita bangun keintiman di sekolah, di kampus, di mana saja kita berada. Maka firman Tuhan saya katakan tadi, seperti ayat 1 dikatakan, bayang-bayang Allah akan menaungi kita, akan menimpa kita, akan menguasai kita. Itu artinya Allah sangat dekat dengan kita. Bukankah ini dahsyat Bapak Ibu? Bukankah ini janji Allah yang luar biasa? Dan yang menarik Bapak Ibu, yang tidak kalah menarik. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 tadi disebutkan ada 4 nama Allah yang menunjukkan sifat dan karakter Allah dalam hidup manusia. Yang pertama, kalau saudara baca dalam ayat 1, di situ dikatakan tentang yang maha tinggi. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Elyon. Elyon ini artinya pribadi yang memiliki segalanya. Kemudian dalam ayat yang 1 masih dikatakan yang maha kuasa. Shaddai. Shaddai itu artinya Tuhan yang memasok kebutuhan kita. Lalu di dalam ayat kedua disebutkan nama Allah dengan kata Tuhan atau Yehova. Ini artinya adalah yang kekal, yang tidak dapat diubah. Lalu di ayat yang kedua juga di situ disebutkan kata Allahku atau dalam bahasa asli Elohim yang artinya Tuhan pencipta yang memegang kendali. Saudara bayangkan hanya dalam 2 ayat 1 dan ayat kedua Allah sudah menampilkan 4 nama yang menunjukkan sifat dan karakternya. Sebelum Allah berbicara banyak di ayat 3 sampai dengan ayat 16, Allah sudah menunjukkan 4 karakternya, 4 sifatnya yang diwakili dengan nama Allah. Dan kalau 4 nama ini disatukan, maka tahu nggak saudara? Ini semua menekankan tentang kekuatan, tentang kasih Allah, tentang kontrol dan kedaulatan Allah atas umatnya. Jadi dengar saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum Allah berbicara tentang janji-janjinya. Di awal-awal ayat dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kekuatan. Sebagai Allah yang penuh dengan kasih sayang. Sebagai Allah yang siap untuk mengontrol dan berdaulat atas umatnya. Bukankah itu dahsyat buat kita semua yang percaya kepada dia? Nah ini yang pertama saudara. Dan yang kedua, kepastian akan pertolongan Allah. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur pasal 91 ayat 3 saudara, dimulai dengan kata-kata yang begini. Dialah yang akan melepaskan engkau. Kemudian dalam ayat 4 dimulai dengan frasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Lalu ayat 5 mengatakan, engkau tidak usah takut. Saya yang kasih dalam Tuhan, semua kata-kata ini mengekspresikan kepastian akan pertolongan Allah terhadap bahaya yang tersembunyi, terhadap penyakit sampar yang ganas, dan terhadap serangan musuh yang akan menimpa umat Allah. Dan pemazmur menyebutkan beberapa bahaya yang akan menyerang umat Allah. Yang pertama adalah jerat penangkap burung dalam ayat yang ketiga. Jerat penangkap burung ini adalah alat di zaman kuno yang digunakan oleh para pemburu, khususnya yang suka berburu burung. Dan mereka akan memasang jerat ini sampai tidak kelihatan. Alat ini berbentuk seperti jaring yang tidak kelihatan, yang pada umumnya pada zaman kuno dulu digunakan oleh pemburu burung untuk menangkap burung dan juga beberapa jenis binatang yang lain. Maaf Bapak Ibu, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang kadang-kadang sama bodohnya dengan burung yang malang. Mereka selalu terpikat dengan kenikmatan dosa yang ditawarkan oleh musuh jiwa kita, yaitu iblis. Tapi perhatikan baik-baik. Orang-orang yang percaya yang dekat dengan Allah. Orang-orang percaya yang bangun persekutuan yang intim dengan Allah. Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan akan membebaskan mereka dari segala jerat tipu daya iblis yang berusaha untuk menjerat
dan menjatuhkan mereka. Ini bahaya yang pertama. Lalu bahaya yang kedua disebutkan adalah penyakit sampar yang busuk dalam ayat ketiga dan ayat yang keenam. Penyakit sampar ini adalah sejenis virus, penyakit menular, maksud saya. Ini adalah penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat, yang dapat menjadi epidemi yang mengakibatkan kematian. Wabah ini pernah menelan korban 70.000 rakyat Israel ketika gara-gara Daud menghitung jumlah rakyatnya. Itu tercatat dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Bahkan bagi beberapa penafsir mengatakan bahwa wabah ini juga yang menyerang 185.000 tentara Raja Syria atau Sanherib ketika mereka hendak menyerang Israel. Semua itu tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Yang pasti bahwa ini adalah penyakit menular yang sangat mematikan pada waktu itu. Dan itu adalah bahaya yang akan menimpa umat Allah. Kalau hari-hari ini kita sedang diancam oleh bahaya virus corona atau COVID-19. Dan nanti kita akan perhatikan bagaimana janji Tuhan untuk kita semua tentang hal ini. Kemudian saya sebutkan selanjutnya adalah bahaya yang ketiga. Bahaya yang ketiga adalah teror di malam hari dan panah terbang di siang hari. Ayat yang kelima. Selalu kata teror dari bahasa aslinya itu mengacu kepada segala sesuatu yang menyebabkan ketakutan yang sangat. Jadi sebenarnya ayat 5 ini berbicara bahwa pada siang hari musuh akan menyerang secara frontal dengan serangan yang kelihatan. Yang digambarkan dalam Mazmur pasal 91